banyak orang tuh yang berpikir bahwa jadi Kristen tuh gampang. Ya Kristen tuh gampang. Percaya doang. Terima Yesus cuma masuk surga. Galatia bilang, tapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Betul. Tapi melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Susahnya jadi Kristen. Oke. Nah, bagi teman-teman, hari ini kita akan ngebahas tentang susahnya jadi Kristen, yaitu adalah merespon pengorbanan Kristus. Nah, kenapa gua tertarik bahas ini? Karena banyak orang tuh yang berpikir bahwa jadi Kristen tuh gampang. Ya Kristen tuh gampang gitu. Jadi Kristen cuma masuk surga doang. Jadi ini gitu. Percaya doang. Terima Yesus cuma masuk surga gitu. Sebenarnya udah selamat dong. Iya, pada akhirnya orang-orang bilang, ya kalau mau masuk surga gampang masuk Kristen aja. Percaya doang. Ya seakan-akan lo Kristen itu agama murahan gitu kan. Benar. Juga dan dibilang bahwa kan keselamatan itu gratis. Jadi orang berpikirnya ya udah gratis, udah terima aja. Tapi sebenarnya kan ada sesuatu yang ditukar gitu kan. Benar. Nah, itulah yang kita bahas hari ini di sini. Gitu. Gimana Pak Billy? Oke, langsung ya. Gak usah basa-basi, langsung aja. Oke, gimana caranya kita merespon pengorbanan Kristus ya? Nah, gue mau mungkin refleksi sedikit dengan ayat di mana hasil dari pengorbanan Kristus. Oke, di Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Betul. Di Galatia 5:13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, ya. Tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kurang lebih kayak gitu ya. Terus di 1 Korintus 6, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bagaimana kita merespon pengorbanan Kristus adalah dengan tahu diri bahwa kita ini sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar, dan kita ini sudah dimerdekakan. Iya. Gitu dulu. Jadi kan awalnya kita seperti yang sebelumnya ya di Theo Talk itu kita bicara tentang makna kematian Yesus, di mana makna kematian Yesus itu menebus kita. Benar. Ya kan, menebus dari budak dosa, akhirnya kita menjadi merdeka. Iya, Betul. Iya. Nah, tapi kemerdekaannya ini yang suka disalahgunakan. Banyak orang Kristen, gue bisa bilang banyak karena memang kenyataannya begitu ya, memaknai keselamatan Yesus itu dengan sangat murah. Benar. Padahal sangat mahal sebenarnya kan, makanya itu kasih karunia gitu. Mereka berpikir dengan gue ikut Yesus, artinya gue udah merdeka nih. Oke, memang ada kemerdekaan di situ dengan seperti di Kisah Para Rasul, kita boleh makan ini, makan itu. Oke, nah tapi kadang yang bikin kebablasannya adalah kemerdekaan itu adalah kemerdekaan berbuat dosa. Padahal mereka lupa sebenarnya mereka dimerdekakan dari dosa, tetapi mereka lepas dari budak dosa, tetapi mereka setelah dimerdekakan menjadi budaknya Allah. Iya, benar. Kan gitu. Agorazo tuh. Iya kan? Jadi yang menjadi salah adalah saat kita berpikir kemerdekaan itu adalah merdeka sebebas-bebasnya. Dan kita bebas dosa, gitu ya. Dan kita pasti diampunin nantinya. Iya. Nah, itu yang menjadi salah. Akhirnya banyak orang Kristen yang hidupnya ngaco. Iya. Udahlah kan Tuhan kasih. Kasih. Akhirnya jadi lucu gitu. Kasihnya itu jadi dieksploitasi, disalahgunakan untuk berbuat dosa. Padahal dengan jelas Galatia bilang, tapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Betul. Tapi melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan ini dengan jelas 1 Korintus bilang, kalau kita udah dibeli, harganya udah telah lunas. Jadi apa yang harus kita lakukan? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Betul. Artinya bukan berarti waktu kita dimerdekakan dari dosa, tubuh kita malah kita buat dosa lagi. Iya. Nah, itu sama kayak kembali ke lubang yang sama. Iya, bosku. budak dosa. Jadi budak dosa lagi, bosku. Bener. Jadi responnya gimana? Ya kita harus memuliakan Tuhan. Gimana caranya? Pakailah tubuh kita dengan baik. Untuk apa? Melayani sesama kita, melayani Tuhan dan lain sebagainya. Itu kalau dari aku kayak begitu. Silakan dari bapak-bapak sekalian. Kalau dalam Roma 12 ayat yang 1 dengan 2 tuh bagus banget dibilang bahwa
demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu Iya. supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai Persembahan. kemurahan Allah. Di situ kan juga berbicara tentang Kasih karunia. pengorbanan Kristus kan Iya. yang diberikan pada kita anugerah. Makanya Paulus bilang apa? Kita harus memberikan mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Dengan kata lain, kita harus mati daripada keinginan kita dan hidup bagi keinginan Kristus di situ kan. Iya, iya. Ya dengan kata lain ada penukaran. Nah, kalau kita berpikir bahwa ketika Yesus mati dan kita udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan selesai sampai situ aja, itu ada sesuatu yang salah. Bahkan sebenarnya ketika Yesus, kalau tadi kita bilang tentang penukaran, kalau dulu kita mengabdi pada dosa, mengabdi pada keinginannya setan, keinginan diri sendiri, ya sekarang ketika kita terima Yesus, kita harus mengabdi kepada keinginan Kristus. Betul. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan, apa yang kita hidupi per hari-hari adalah kehendak Kristus dalam kehidupan kita gitu. Jadi ya dengan kata lain, ya kita harus merespon pengorbanan Kristus. Dengan demikian ya kita harus memberikan hidup kita sepenuhnya bagi Kristus. Gitu. Oke, memberikan hidup bagi Yesus. Oke. Terakhir, ya kan? Meresponi pengorbanan Kristus di kayu salib. Iya. Ya, kita juga harus berkorban karena banyak kita yang terlalu banyak playing victim. Ya. Kak nggak bisa gue lepas dari rokok, susah. Betul. Temen gue ini udah terapi jutaan habis, kagak bisa. Ya gue cuma bilang, kok gue secara pribadi minta Tuhan berhenti rokok, sehari Tuhan langsung kasih berhenti rokok gitu. Walaupun konteks orang lain juga mungkin beda-beda. Tetapi yang mau ditekankan adalah ini adalah sebuah usaha dari kita. Betul. Kita mau effort gitu loh. Iya. Wah gak bisa gue bangun jam 7 pagi Mau gitu. berjuang atau enggak? Nggak bisa ya. Semua orang bisa asal mau berjuang gitu. Iya. Maksudnya kadang kita terlalu hidup di dalam privilege, kenyamanan, keselamatan. Akhirnya kita lupa sama, gue juga harus berkorban bro. Betul. Gitu. Bahkan kata Paulus lebih gila lagi di dalam Kolose 3:5. Karena itu matikanlah. Yeah. Ya kan? Standarnya matiin loh. Matiin apa? Pencabulan, kenajisan, hawa nafsu gitu. Yang hal duniawi gitu. Nah, maksudnya jangan jauh-jauh dulu deh untuk kita benar-benar minimal kita mengurangi yang dosanya mungkin biasanya pacarannya ancur-ancuran gitu ya, ngurangin dikit gitu, ancurnya di kita setengah, besok ancurnya semakin dikit, besok udah ngancur-ancuran. Rokok 3 bungkus kurangin jadi sebungkus, sama-lama nggak mau ngerokok, bukan ganti ke vape gitu, tapi benar-benar ganti rokok gitu. Jadi terus pacaran berbeda gitu, udah pasti karena kan teranggap gak bisa nyatu gitu. Ya kita harus berkorban, kita harus ikhlasin, jangan dipaksain gitu. Betul. Ikhlasin, yaudah gue mau ikut Tuhan gitu. Jadi kita harus ada effort, ada korban. Untuk kita menunjukkan Tuhan aku mau berkorban nih. Karena kenapa kita mau berkorban? Karena Tuhan dulu udah berkorban sampai mati. Betul, gitu. Tuhan nggak tuntut kita sampai mati kok semuanya gitu. Tapi Tuhan tuntut kita cuman kita yuk mau berkorban gitu. Dan kita ketika kita mau, kita percaya kekuatan yang kita lakukan bukan dari diri sendiri, tapi ada kekuatan Roh Kudus yang memampukan. Gue rasa kita semua lepas dari bokep, lepas dari rokok, lepas dari kenajisan dari dulu ya sebelum kita bertobat. Gue rasa tuh bukan karena kita dengar motivator gitu kan di TV-in, dengar siapa gitu. Gue rasa itu karena ada Roh Kudus yang jamah kita dan kita diberikan sebuah kuasa itu, kekuatan untuk kita bisa mau hidup kudus gitu. Jadi notes-nya adalah yang poin yang diambil adalah kita harus berkorban. Dan memang nggak langsung tiba-tiba 180 derajat berubah gitu. Tapi kita minimal satu persatu diberesin lah. Apa yang harus diberesin. Dosa favorit diberesin atu-atu. Kayak gitu. Jadi dengan kata lain harus berani melangkah ya Pak. Benar. Jangan cuma keinginan doang. Betul. Ego pengen bertobat, ego pengen ini. Nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Jadi cuma hanya sekedar mimpi gitu kan. Oke. Keren banget hari ini. Terima kasih. Bagi teman-teman yang suka video ini boleh nonton video-video berikutnya dalam satu channel Millennial Bapak. God bless you.